Peruntukan buat kamu yang udah capek hidup miskin. Dengerin ini baik-baik ya. Semua orang yang nonton video ini sekarang, saya yakin pasti bisa sukses. Kenapa? Karena kalau kamu bisa akses video ini, itu artinya kamu punya handphone atau gadget untuk menonton video ini, dan kamu punya internet, yang dimana ini adalah privilege ketimbang banyak orang di luar sana yang bahkan gak bisa mengakses video ini. Makanya beda cerita nih, kalau misalnya orang-orang di luar sana yang bahkan gak bisa mengakses video ini, itu memang agak sulit lah ya, butuh proses yang lebih panjang lagi ketimbang kalian-kalian yang menonton video ini. Untuk itu di video kali ini, aku akan bagi ke dalam 3 hal yang kamu harus lakukan biar hidupmu itu gak gitu-gitu aja, dan kamu bisa lebih baik lagi, bahkan bisa sukses jauh-jauh dibandingkan dengan dirimu yang dulu. Tapi sebelum kita masuk ke 3 hal ini, saya ingin buka dengan sebuah cerita. Di Amerika, ada seorang wanita yang terlahir autis, dan dia dari umur 2 tahun, itu setiap hari hidupnya itu di rumah sakit. Dia jadinya gak bisa berinteraksi dengan manusia yang lain, karena ya setiap hari di rumah sakit dan diobatin oleh dokter. Sampai bahkan dokternya sendiri pun itu ngomong kalau wanita ini udah gak mungkin bisa sukses di hidupnya. Dan by the way ini kisah real ya. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu, walaupun dia punya kekurangan dan sulit untuk berinteraksi dengan manusia, tapi ternyata entah bagaimana dari kekurangan itu, dia jadi bisa berinteraksi dengan hewan dengan sangat baik. Yang membuat akhirnya dia sekarang itu menjadi peneliti kepribadian hewan yang sangat sukses di Amerika. Kalian bisa bayangkan gak sih? Dari orang yang punya begitu banyak keterbatasan juga bisa sukses kok di hidupnya. Masa sih kalian yang sekarang mungkin menonton video ini masih sehat, masih punya lingkungan yang mendukung dan bisa mengakses informasi seperti ini, masa sih kalian kalah dengan orang-orang yang punya banyak keterbatasan tapi bisa sukses di hidupnya? Nah untuk itu yang pertama, kamu harus berani untuk challenge dirimu ke hal-hal yang melebihi kapasitas manusiamu. Tapi bukan berarti kamu juga ngasih target ke dirimu yang segitu besarnya, sebegitu tingginya, yang memang hal ini mustahil untuk kamu capai dalam waktu yang singkat gitu loh. Misalnya kamu tahu bahwa kamu mampu untuk mendapatkan uang 50 juta rupiah dalam setahun. Realistisnya seperti itu. Nah kamu coba challenge dirimu untuk dapatkan 70 juta atau 100 juta dalam setahun. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu tahu kamu bisa dapat 50 juta dan kamu nggak men-challenge dirimu dapat 100 juta, ujung-ujungnya kamu akan nyantai. Hidupmu akan ya udah ngalir aja, atau juga aku bisa dapat 50 juta. Tapi begitu kamu challenge dirimu melebihi apa yang kamu bisa, maka kamu akan juga melakukan effort-effort tambahan yang pada akhirnya di akhir tahun nanti kamu bisa melihat, wah ternyata aku bisa kok mencapai titik di atas perkiraanku. Nah itu yang pertama tuh. Aku pun juga melakukan hal yang sama. Jadi setiap tahun aku udah nulis tuh resolusiku tuh. Tapi yang aku tulis ini bukan sesuatu yang pasti aku bisa capai. Aku lebih-lebihkan. Aku pengennya misalnya uangnya sekian, aku tambahin tuh 2 kali lipat, 3 kali lipat. Yang menurutku itu agak mustahil untuk aku capai. Tapi gara-gara itu aku bekerja keras lebih daripada yang seharusnya. Yang kedua, jangan punya plan B. Plan B ini adalah plan cadangan. Kalau misalnya nanti aku gagal di dalam plan aku atau plan utamaku, oh tenang, ada kok jaring-jaring di bawah atau safety net yang siap untuk menjemput aku ketika aku gagal. Jangan. Karena kalau misalnya kalian sudah punya plan cadangan, maka kalian tidak mungkin akan serius dengan plan utama yang kalian kerjakan. Dan ini juga sudah aku buktikan berkali-kali di hidupku. Misalnya, pada saat aku baru balik dari Amerika dan memutuskan buat tinggal di Indonesia, aku tuh sudah bayar apartemen sepanjang setahun loh, tanpa tahu setahun ini aku bakal bisa sukses atau enggak di Jakarta waktu itu. Tapi aku memang sengaja supaya aku nggak punya pilihan lain. Untuk mau nggak mau kamu harus hidup nih minimal 1 tahun di Jakarta. Yang membuat akhirnya aku, wah masa sih aku setahun hidupnya harus sengsara dan lain-lain. Karena nggak ada plan B, hanya ada plan A, yaitu membangun influencer. Jadi mau nggak mau aku all out di sana. Dan dari sebelum aku punya kantor seperti sekarang ini, aku juga langsung sewa tuh kantor langsung 5 tahun, langsung desain interior yang paling keren, beli alat-alat semua ini tanpa tahu kalau gagal gimana. Ya nggak tahu, pokoknya nggak punya plan B, dihajar aja dulu. Tapi kan awalnya gara-gara nggak punya plan B, akhirnya kita jadi all out. Karena kalau kita nggak all out, kita gagal, kita tahu bahwa kita akan sengsara dan kita akan menderita akan hal itu. Inilah yang dikatakan dengan the power of kepepet. Karena memang insting manusia ini kan sama seperti hewan ya. Jadi ada insting untuk survive, insting untuk menyelamatkan diri gitu loh. Kalau posisinya kepepet banget, pasti ada cara yang manusia itu lakukan sehingga membuat dia tuh keluar dari situasi yang membahayakan dirinya. Nah dulu juga aku ingat banget, aku pernah buat sebuah challenge yang dimana aku bilang dalam 50 hari aku akan six pack. Padahal di zaman itu aku belum pernah nge-gym, aku juga gendut banget, tapi aku berani untuk men-challenge diriku 50 hari harus six pack. Kalau enggak, aku bilang waktu itu di sosial media, aku bakal kasih duit 1 juta rupiah ke semua followersku. Nah gara-gara aku nggak mau boncos dan aku nggak mau kalau ini gagal challenge-nya, aku bener-bener nge-gymnya itu 5 kali dalam seminggu. Aku sampai sauna, aku dietnya itu ketat banget, nggak makan gula, nggak makan garam, nggak makan minyak, bener-bener semuanya ketat banget. Sampai beneran loh 50 hari aku beneran six pack. Belum lagi kemarin aku nikah tuh sampai 6M kan, itu juga nggak tahu tuh dapat duitnya gimana, tapi aku planning dulu segitu mewahnya, yang ujung-ujungnya juga karena sudah kepepet harus bayar vendor, ada-ada aja tuh jalan. Jadi coba memposisikan dirimu ke situasi yang memang kepepet, yang kalau kamu nggak berhasil di sini, kamu akan bahaya banget hidupmu, kamu bisa menderita. Nah itu yang akan nanti mendorong kamu lebih bekerja keras sehingga hidupmu tuh nggak gitu-gitu aja dan kamu bisa keluar dari garis kemiskinan. Yang ketiga ini adalah pasang deadline. Ini penting sekali teman-teman. Elon Musk itu pernah berkata gini, kalau kamu beri dirimu waktu 30 hari untuk membersihkan rumah, maka kamu akan menyelesaikan membersihkan rumah itu dalam 30 hari. Tapi kalau kamu beri dirimu hanya 3 jam aja untuk
membersihkan rumah, maka kamu akan menyelesaikan bersihkan rumah itu dalam waktu 3 jam. Ini yang dinamakan dengan hukum Parkinson. Pekerjaan akan berkembang seiring dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kamu nggak pasang deadline nih, yang seharusnya pekerja di hari itu kamu bisa selesaikan 10 tugas, tapi gara-gara nggak ada deadline 10 tugas ini, kamu cuma kerjakan 2. Gimana kamu bisa keluar dari kemiskinan? Gimana kamu bisa sukses kalau hidupmu itu hanya mengikuti slow living yang kamu punya itu? Ingat ya, waktu itu benar-benar adalah uang. Mungkin kalian sering mendengarkan waktu adalah uang, waktu adalah uang. Itu sesuatu yang memang sering kalian dengar, tapi itu benar adanya. Semakin jago kamu memanfaatkan waktumu, maka semakin banyak juga uang yang bisa kamu dapatkan. Aku tuh benar-benar setiap hari ya, sudah ada to-do list yang aku harus kerjakan di hari itu. Dan kalau misalnya to-do list ini gak selesai, aku gak boleh tidur. Jadi itu yang memacu aku untuk terus fokus. Mulailah buat scheduling yang sederhana. Misalnya pakai Google Calendar, bisa pakai notes HP doang, dicatat kamu hari ini mau ngelakuin apa aja. Itu penting sekali. Hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhirmu. Itu mungkin kalimat yang sudah pernah kalian dengarkan, tapi ini ngena banget di aku pada saat Robert Greene yang ngomong, penulis buku The 48 Laws of Power di podcast The Diary of CEO. Jadi dia tuh ngomong gini, dia itu sekarang udah tua umurnya, udah 70 tahunan ke atas. Dan setiap kali dia bangun tidur, dia tuh menyadari bahwa waktunya tuh semakin hari semakin dikit kan. Dan itulah yang membuat setiap kali dia bangun tidur, dia masih bisa bersyukur bahwa, ternyata Tuhan masih berikan aku kesempatan 1 hari lagi ya untuk aku bisa hidup hari ini. Dan gara-gara dia berpikir hari itu adalah hari terakhirnya, yang dimana kalau dia tidur malam ini besok belum tentu bangun, akhirnya di hari itu dia benar-benar lakukan yang terbaik yang dia bisa. Nah ini kan mindset yang menurutku bagus banget ya, dan ngena banget di aku gitu loh. Ketika seseorang tahu bahwa hari ini adalah hari terakhirnya di bumi ini, maka dia pasti akan berikan yang terbaik. Hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhirmu. Itu powerful banget. Sebagai kesimpulan nih, semua 3 hal yang tadi aku sampaikan ke kalian itu benar-benar yang aku lakukan juga di dalam hidupku, yang akhirnya membuat percepatan yang begitu luar biasa sehingga aku bisa ada di titik sekarang. Sebenarnya sukses yang aku maksud di sini tuh gak melulu soal materi kayak yang terhebat, tercantik, semuanya yang ter. Tapi bagiku sukses sendiri tuh soal impact, soal freedom kan, soal kebebasan. Bagaimana kamu bisa hidup itu dengan tenang, dengan nyaman. Kamu gak usah mikirin besok mau makan apa. Kan itu yang dimaui oleh semua orang. Kamu gak perlu untuk jadi yang terkaya, terpintar untuk bisa dikatakan sebagai sukses kan. Nah harapannya dari 3 hal yang aku sampaikan tadi, ketika kalian benar-benar mempraktekkan itu di dalam kehidupan kalian, hidupmu juga bisa berubah jauh lebih baik daripada kehidupanmu di sebelum-sebelumnya.